Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Andra Setia Ramdan. Pada kesempatan kali ini saya akan meneruskan materi MTTNA. Sekarang saya akan membahas materi mengenai bab routing. Bab routing di sini saya langsung ke pembahasannya. Pertama-tama kita ada pengenalan. Nah, jadi pengenalan di sini yaitu routing itu dapat didefinisikan sebagai proses melewatkan data dari satu jaringan ke jaringan lain. Routing juga bekerja pada layer 3 pada networking model. Lanjut ke di sini ada klasifikasi routing. Klasifikasi routing di sini ada dua macam, yaitu ada static routing dan dynamic routing. Lalu di sini terdapat bagian routing table. Routing table di sini berisi informasi mengenai rute ke jaringan atau ke network tertentu dan berisi nilai prioritas atau metrik dari masing-masing rute. Di sini juga ada contoh routing page yang gambarnya terdapat di Winbox. Nah, jadi di sini ada singkatannya. D itu dynamic, A active, C connected, S static, dan lain sebagainya. Di sini juga ada static routing. Static routing di sini itu diperlukan dalam beberapa situasi tertentu, tergantung pada kebutuhan spesifik dan karakteristik dari jaringan yang dikelola. Lalu static routing juga disebut dengan cara menambahkan jalur manual ke routing table. Pada static routing perlu menambahkan parameter routing seperti address dan gateway secara manual ke dalam routing table. Sini juga ada pembahasan dan gambar cara kerja routing. Jadi routing di sini statiknya itu mudah dikonfigurasikan pada jaringan skala kecil, membutuhkan research yang ringan, tidak cocok digunakan untuk jaringan skala besar, manual konfigurasi setiap penambahan jaringan baru. Lanjut kita ke topologinya. Jadi pertama-tama kita di sini ada studi kasus, jadi ada static routing 2 sampai 4. Di sini saya sudah membuat topologinya, topologi 4 routing. Di sini saya akan mencoba 2 routing terlebih dahulu. Nah, di sini topologi saya, jadi di sini terdapat 4 router sama 4 perangkat PC. Pertama-tama jadi saya di sini masuk ke router 1 dan router 2 dulu. Di router 1, jadi di sini kita mengaktifkan ROMON, yaitu dengan cara tor ROMON set enable yes, dan si IP DHCP kliennya di print ya. Si IP ini buat masuk ke Winbox. Lanjut ke router 2, jadi di router 2 saya mengaktifkan ROMON doang, masuk ke Winbox. Di sini saya sudah masuk ke Winbox router 1. Langkah selanjutnya kita masuk ke router 2. Nah, untuk router 2 di sini kita IP-nya menggunakan router 1, lalu connect to ROMON. Nah, di sini sudah terdapat MAC address-nya dari router 2. Kita langsung login. Saya sudah memasuki 2 router melalui Winbox. Pertama-tama kita fokus ke router 1 dulu. Di router 1 kita gantiin namanya dulu ke sistem identity. Nah, namanya ganti ke router 1.
selanjutnya kita menambahkan IP-nya ke menu IP, lalu address, lalu tambah, kita masukkan IP-nya. Jadi di sini kita akan coba cek ke bagian menu router, itu ke IP router. Nah, sudah terlihat di sini. Jadi router 1, router 2, router 3 si IP-nya sudah tercatat di sini. Untuk langkah selanjutnya kita akan memasuki router yang kedua. Ini tampilan di router 2. Untuk router 2 di sini, jadi terlebih dahulu kita mengganti namanya ke router 2. Oke. Ini akan menambahkan IP address. IP addressnya yaitu di ether 1 dan ether 2. Kita tambahkan IP address yang ether 1 yaitu 10.10.10.2/24. Menu interface-nya di ether 1. Menu 10.10.24. Lalu kita lanjut ke ether 2, 10.10.20.1/24. interface-nya di ether 2. Selanjutnya kita tambahkan lagi IP yang ke komputer. Di sini IP-nya itu 192.168.20.0/24 /30. Lalu apply. Sorry. Oke, terus 1 detik.
isi satu terlebih dahulu. Sini kita akan mengkonfigurasikan IP-nya, yaitu 192.168.10.2 /30. Kalau kita gateway-nya 192.168 langsung saja kita masukkan IP-nya 192.168. Nah, di sini saya itu mengeping ke sektor 3 yang di router 2, jadi ping ke 192.168.10.1